Selamat datang kembali di Panel Story. Kali ini saya akan membawakan film drama dari Korea Selatan yang berjudul Love 911. Cerita dimulai saat seorang pria sedang berlari di sebuah rumah sakit. Pria itu bernama Kang Il. Ia adalah seorang petugas pemadam kebakaran yang baru saja mendapatkan kabar bahwa istrinya telah meninggal dunia. Kang Il pun masuk ke ruangan sambil menangis karena ia masih tidak percaya bahwa istrinya sudah tiada. Kemudian muncul seorang wanita yang bernama Misu. Di sana terdapat satu pasien yang sedang mengeluhkan bahwa kepalanya sedang sakit. Misu pun kemudian mengecek pasien itu. Setelah selesai mengecek pasiennya, ia menjelaskan kepada suami dari pasien bahwa istrinya sakit kepala karena syok dan kelelahan. Pada hari yang sama, tim pemadam mendapatkan tugas untuk menyelamatkan seorang wanita. Ternyata sebelumnya Dr. Misu salah mendiagnosa kepala pasien tersebut. Suami dari pasien ini pun marah-marah dan meminta pertanggungjawaban dari pihak rumah sakit. Kepala dokter pun merasa kecewa dengan kinerja dari Misu dan temannya. Keesokannya Misu meminta tolong kepada temannya yang merupakan seorang pengacara. Pengacara tersebut pun memberikan saran kepada Misu bahwa ia harus segera mencari Kang Il. Misu juga harus melobi Kang Il agar ia mau menuntut suami dari pasien itu. Keesokan harinya Misu pun bertemu dengan Kang Il. Ia sedang berusaha melobi Kang Il pada hari itu. Namun ternyata Kang Il pun menolak. Ia pun tidak mau menuntut bapak-bapak itu karena menurutnya itu adalah emosi yang wajar. Scene pun beralih ke sebuah jalanan macet, di mana ada insiden truk yang membawa anak ayam pitik sedang terguling. Lagi-lagi Misu masih belum menyerah untuk melobi Kang Il. Kali ini dia berusaha segalanya agar mendapatkan perhatian dari Kang Il. Kali ini yang dilakukan Misu terbilang konyol. Demi mendapatkan perhatian dari Kang Il, ia rela berdiri di atas sebuah jembatan. Merasa dianggap stres, akhirnya Kang Il pun membawanya ke kantor polisi. Akhirnya Misu pun didenda dengan cara mengikuti program sebagai relawan masyarakat. Ia pun menyetujuinya dan ia mengajak sahabatnya untuk berpartisipasi. Kehadiran Hayun pun membuat Yongsul salting. Ia memanfaatkan sesi latihan agar mendapatkan nafas buatan dari Hayun. Ternyata usahanya sia-sia. Kapten pemadam memerintahkan anggotanya untuk langsung menuju ke sebuah lokasi yang dimana ada seorang pria yang sedang ingin bunuh diri. Kang Il pun akhirnya naik ke atas dan menjadi eksekutor untuk menyelamatkan seorang pria tersebut. Pada saat makan-makan, ternyata Misu menyatakan perasaan kepada Kang Il di depan teman-temannya, yang membuat mereka hening seketika pada saat itu. Selesai makan, mereka hendak pulang menggunakan taksi, namun taksi tidak ada yang mau mengantarkannya. Ternyata ajakannya ditolak yang membuat ia pura-pura pingsan. Misu pun pura-pura ngambek agar Kang Il mau menerima tawarannya. Saat di sebuah bar, ternyata Kang Il tidak sadarkan diri. Ia pun akhirnya mencari gara-gara kepada orang sekitar di bar. Setelah kejadian itu, mereka berlima pun dibawa ke kantor polisi. Sampai pada akhirnya teman-teman Kang Il pun datang untuk menjemputnya pulang. Keesokan harinya Kang Il pun sudah sadar. Ia baru sadar bahwa ia harus menjemput Misu di kantor polisi. Setelah di dalam mobil, Misu pun petakilan dengan ingin mengambil kalung yang ada di mobil Kang Il. Melihat kelakuan yang petakilan pun akhirnya Kang Il mengeluarkan Misu dari mobil. Dan akhirnya Misu pun diturunkan di jalan oleh Kang Il. Pada saat jam makan siang, ternyata tim pemadam sedang mendapatkan tugas. Mereka ditugaskan di sebuah pabrik yang sedang mengalami kebocoran gas.
Beberapa saat kemudian tim medis pun datang untuk mengobati Yongsu. Karena lukanya cukup serius, akhirnya Yongsu pun ingin dijahit oleh tim medis. Saat semua selesai, ternyata Kang Il menyadari bahwa Misu ketinggalan di ruangan tadi. Ternyata ia pingsan. Saat Kang Il hendak membawa Misu keluar, ternyata pintu tersebut tiba-tiba terkunci. Mana ruangannya dingin lagi. Akibat suhu ruangan yang sangat dingin, Misu pun pingsan. Nampaknya ia terkena hipotermia. Kang Il pun akhirnya memberikan pertolongan pertama, yaitu dengan cara berpelukan skin to skin. Kawannya ini kemana aja baru datang. Ternyata Misu ini bener-beneran baper kepada Kang Il. Namun ia masih sedih karena Kang Il masih menyimpan almarhumah foto istrinya. Misu pun dihadapkan kembali dengan kenyataan ia akan segera menghadapi persidangan. Ia pun kembali melobi Kang Il. Namun kali ini Kang Il tetap saja menolak. Sifat gengsi dan sedikit egois Misu ini enggan meminta maaf kepada bapak-bapak itu. Pada saat di rumah, Kang Il pun flashback kepada almarhumah istrinya. Scene pun beralih di sebuah rumah sakit. Nampaknya bapak-bapak tersebut ingin menggantungkan dirinya di rumah sakit. Beruntung Misu dan rekannya datang tepat waktu. Kembali di malam hari, mereka berdua pun kembali berdiskusi. Dan mereka berdua pun menjalin kesepakatan untuk mengakhiri hubungannya pada malam itu juga. Scene beralih dengan mereka berdua yang sedang curhat pada temannya. Saat sedang curhat, ternyata Misu sakit kepala. Akhirnya temannya pun mendiagnosa kepalanya. Ternyata Misu memiliki tumor kecil di kepalanya. Setelahnya Misu pun kembali menghampiri bapak-bapak itu. Di sana, ia pun meminta maaf kepada bapak-bapak itu sambil menangis. Sudah capek-capek move on, ternyata mereka berdua bertemu lagi di sebuah gereja. Pada malam harinya, tim pemadam pun mendapatkan tugas, di mana tugasnya berada di sebuah apartemen yang sedang roboh di dalam basementnya. Saat di dalam, petugas menemukan sebuah karyawan sedang tersungkur. Nampaknya kaki karyawan tersebut sedang tertimpa reruntuhan. Tim pemadam pun akhirnya segera menyusun strategi untuk menyelamatkan karyawan apartemen tersebut. Sudah beberapa lama, ternyata tim pun belum menemui titik terang untuk menyelamatkan karyawan tersebut. Kang Il pun meminta temannya untuk segera keluar dari tempat itu. Ternyata Kang Il ini terlambat pada saat menyelamatkan karyawan itu. Reruntuhan gedung pun semakin jadi yang membuat mereka berdua tertimpa bangunan-bangunan apartemen itu. Atas kejadian itu, semua tim akhirnya dibuat pusing. Keesokan harinya, salah satu tim pun menemukan Kang Il di dalam. Kang Il pun segera dilarikan ke rumah sakit. Saat terbangun, Kang Il pun teringat bahwa ia sangat mencintai Misu. Kang Il berusaha mencari Misu di rumah sakit di mana tempat ia berdinas di situ. Setelah mengetahui kabar itu, Misu pun juga ingin mencari Kang Il. Akhirnya mereka berdua pun dipertemukan kembali di jalanan. Dan film pun segera berakhir.
Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton film bucin ini. Sampai jumpa lagi di panel story.